Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahmawan. Saya tinggal di Desa Siman, Kabupaten Ponorogo. Saya sekarang belajar di Universitas IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang isu-isu pendidikan terkini untuk tugas pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan faktor yang terpenting dalam mendukung tercapainya pemulihan ke depannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, inilah yang menjadi tugas dan pekerjaan rumah bangsa. Maka dari itu, kita harus dituntut untuk dapat konsisten menuju cita-cita kedepannya di tengah kondisi pandemi yang mana masih terus berlangsung sampai sekarang. Isu yang pertama yaitu terkait dengan kualitas pendidikan. Untuk semua, kualitas pendidikan itu sangat penting, selaras dengan prinsip Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs, yaitu No One Left Behind. Yang inilah yang menjadi tantangan dalam pembahasan forum di masa pendidikan pada saat ini, dan inilah yang benar-benar harus dapat ditemukan dengan menggunakan cara-cara atau solusi yang dapat diimplementasikan. Di Indonesia ini, di negara tercinta ini, isu ini menjadi salah satu poin yang mana mengingat pendidikan yang sangat luas, termasuk anak berkebutuhan khusus dan masyarakat atau kelompok orang-orang yang marginal dan rentan. Kasus dan pendidikan layanan khusus, di mana layanan pendidikan ini diberikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus atau kurangnya pendidikan dalam masa dia menempuh sekolah, termasuk pada satu pembelajaran yang mengalami bencana alam, contohnya banjir, longsor, dan gempa bumi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bencana sosial, dan yang ketiga, dan tidak mampu dari segi ekonomi atau ekonominya kurang. Kendala yang terjadi pada isu ini adalah bagaimana akses mutu dan keberagaman dan kesetaraan. Nah, di negara kita ini, Indonesia, sebagai negara yang diukur dari segi geografisnya itu sendiri, perlu dihadapi untuk dapat menjaga kualitas pendidikan ini. Layanan pendidikan yang khusus ini perlu menjadi perhatian atau agar tujuan meningkatnya pendidikan dapat merata se-Indonesia dan tidak ada rasa kecemburuan dari semua pihak. Dari yang itu isu yang pertama. Isu yang kedua yaitu tantangan dengan teknologi. Teknologi digital ini dalam pendidikan itu sangat mempengaruhi oleh peserta didik. Nah, terjadinya pandemi COVID ini telah mengubah berbagai pola dan bentuk pembelajaran di seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Pola pembelajaran daring telah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pendidikan saat ini, mulai dari anak usia dini, anak usia menengah, anak usia akhir, hingga pendidikan tinggi atau universitas. Hal ini telah menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan digital dalam pendidikan. Beberapa kesenjangan yang telah terjadi, kita dapat memproses pembelajaran menggunakan teknologi yang harus digunakan dengan baik dan jangan menggunakan dengan sisi negatif. Tantangan ini yang masih terus dihadapi oleh guru dan siswa dalam penggunaan teknologi digital adalah bagaimana menggunakan dan memanfaatkan dan mengelola sebagai suatu proses sumber teknologi yang tepat dalam pendidikan. Nah, itu tadi isu yang kedua. Sekarang isu yang ketiga. Isu yang ketiga yaitu adalah solidaritas dan kemitraan. Salah satu tokoh
utama sosial modern, yaitu yang bernama Emil Durkheim. Dia menyebutnya bahwa solidaritas ini terkait dengan rasa kepercayaan, kesetiawanan yang menunjukkan pada satu keadaan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, atau kelompok yang didasarkan hubungan antar individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Melalui hal ini, dalam menjalin kemitraan, pentingnya nilai-nilai seperti rasa saling percaya, rasa saling kebersamaan, tujuan dan cita-citanya, adanya kesetiakawanan ini, dan rasa sepenanggungan dalam pemulihan dan memperkuat rasa kebersamaan yang menjalin antara semua pihak. Jadi tidak ada rasa cemburu dalam pendidikan. Contoh, guru berpihak pada satu anak dan anak-anak lainnya itu ada rasa kesenjangan sosial, yaitu rasanya cemburu, kurangnya perhatian, kurangnya motivasi, kurangnya pengalaman yang di-share oleh guru. Karena kenapa? Guru berfokus pada satu anak dan anak lainnya itu merasa ada tekanan batin gitu. Isu yang ketiga. Nah, sekarang isu yang keempat adalah di masa pandemi ini, dunia COVID-19 ini menyebutkan bahwa tantangan dunia kerja pasca pandemi COVID-19 adalah bagaimana kita membantu para peserta didik agar menuju cita-citanya yang telah dibangun sejak awal masuk. Adanya isu ini, kita sebagai pendidik atau guru, bagaimana kita harus membangun yang namanya keserasian. Bagaimana kita harus membangun semangat yang telah patah. Bagaimana kita harus membangun peserta didik dalam proses pembelajaran saat ini. Jadi guru harus pintar-pintar menggunakan cara-cara untuk bagaimana peserta didik itu agar nyaman gitu. Jadi tidak bosan dengan menggunakan daring ini. Pendidikan itu harus berjalan. Nah, itu tadi. Contohnya ya seperti kayak teknologi masa sekarang lebih canggih dan pembelajaran masih berlaku online. Itu di masa pandemi. Ya. Dan isu yang kelima itu pendidik atau guru harus dituntut untuk bisa yang namanya membimbing peserta didik sampai tujuan akhir pembelajaran. Contohnya dari kelas 1 menuju ke kelas 6. Bagaimana guru harus bisa membimbing, bisa menyelarasikan kependidikan itu. Nah, entah itu lewat teknologi, entah itu luring, entah itu belajar kelompok, entah itu belajar lapangan. Guru harus bisa pintar-pintar menggunakan cara-cara yang dipunyainya. Nah, itu tadi penjelasan isu-isu pendidikan yang baru-baru ini. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau tutur kata saya kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.